Halo, salam jumpa kembali di YouTube Elfrida Sinaga. Kali ini saya akan melanjutkan liputan saya part yang kedua. Perjalanan kami dari Pontianak menuju kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ya, teman-teman, ya saat ini kita melanjutkan perjalanan trip atau part yang kedua, dan saat ini keadaan sudah malam dan lampu semua kendaraan telah saling menyalakan supaya penerangan di jalan sangat terang dan bisa saling berpapasan dengan baik. Iya, inilah perjalanan kami, perjalanan malam dari rumah makan Sosok yang ada di Kalimantan Barat menuju kota paling timur, Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perjalanan kali ini karena malam dan hujan, ya memang ini perjalanan yang ekstrim ini. Bisa Anda lihat wiper dari mobil kami ini tinggal satu, jadi saya sempat khawatir awalnya rusak dua-duanya, tapi bisa teman-teman lihat itu wiper mobil kami ini tinggal satu, dimana pada saat hujan datang wiper mobil ini rusak. Jadi masih ada tinggal satu yang bisa bolak-balik ini wipernya. Hujan semakin deras, ya syukurlah ya wipernya masih bisa satu bergerak ini. Mudah-mudahan nanti hujannya reda dan akan bisa dibetulin kembali supaya bisa normal dua-duanya, karena perjalanan ini masih jauh kawan-kawan, masih jauh ini. Kota Sintang pun belum tiba, jadi ini kira-kira masih jam 8 malam ini. Perjalanan kami ini hujan deras ya sepanjang perjalanan setelah kita makan tadi sore di Sosok. Iya, mudah-mudahan lah supir kami ini tetap konsisten, hati-hati, karena perjalanan ini mulai kita berangkat dari rumah makan Sosok, hujan, ya hujan terus. Jadi kita juga agak was-was gitu loh, karena kita baru pertama kali menuju kota Putus Sibau, dan jalannya memang ada yang bagus, ada yang berlobang, tapi ya bisa dikatakan ya rata-rata bagus lah, lumayan, masih bisa dilalui bis besar tanpa kendala yang berarti. Nah, bisa kita lihat sendiri bagaimana bis kami besar ini berpapasan dengan mobil, masih bisa dengan leluasa, dan supir juga punya pengalaman yang bagus ini dalam hal menyetir bis dari Pontianak menuju Putus Sibau ini. Nah, teringat tadi tentang wiper mobil kami ini ya, coba kita lihat ya, saling tabrakan itu. Coba tuh, waduh, saya sangat khawatir ini wipernya rusak di tengah hujan yang deras. Mudah-mudahan tidak mengganggu supir
konsentrasinya menyetir mobil ini sampai tiba di satu kota nanti. Mudah-mudahan di sana nanti bisa begitu. Dan memang hujannya deras ya terus ya, sepanjang perjalanan ini hujannya deras ya. Kita harapkan mudah-mudahan tidak ada banjir di jalan. Kalau ada banjir tidak bisa melewati mobil, bisa-bisa kami tidak bisa juga besok jam 4:30 di Sibau. Ya, saya selalu berdoa agar hujan ini tidak terlalu lama turun. Walaupun turun, bisa hujan lokal, jangan merata terus hujannya sampai ke Putus Sibau Utara. Apabila nanti hujannya terus, bisa-bisa banjir nanti di jalan, karena memang katanya dari Pontianak menuju Putus Sibau banyak jembatan yang kita lalui ya. Kalau sempat nanti banjir, kami tidak bisa sampai di Putus Sibau. Akhirnya kalau terlambat kami sampai di sana, bisa-bisa kami tidak bisa mengikuti pesta pernikahan saudara kami. Ini kalau tidak salah ini salah satu kota ini di menuju kota Putus Sibau. Iya, kota yang baru kita lalui ini itu kota Sanggau. Kota Sanggau di Kalimantan Barat. Dan memang ya maju juga ini kota ini. Kota di Kalimantan Barat, kota Sanggau. Ya, perjalanan kita masih jauh, sementara hujan masih turun lebat. Ya, mudah-mudahanlah tidak menghalangi perjalanan kita sampai di tujuan. Hujannya sudah reda ya, ini jalannya kering ya, dan ada di depan kita truk sawit dengan muatan yang penuh ya. Tapi saya lihat ini supir kita tidak terlalu ambisius untuk melewati mereka. Aduh, jalannya rusak. Nah, ini yang paling parah, rusak jalannya yang kita lalui dari Pontianak baru ini yang paling rusak ya. Berlubang memang ya, tapi jalannya kering. Coba kalau hujan tadi, hujan deras, lubang-lubang ini tidak bisa dilihat supir ini, bisa-bisa mobilnya oleng sana oleng sini karena jalan yang berlubang di air gitu. Jalannya masih kering ya, mudah-mudahan lah tidak hujan lagi, kita lewatin ini dengan bagus, dan kendaraan juga sudah mulai sepi. Tapi yang kita lewati adalah sepeda motor iya. Kalau namun berlubang lagi jalannya kawan-kawan, tidak apa-apalah. Kalau tidak hujan masih bisa dilalui dengan bagus, jadi kita pun tidak terlalu goyang sana goyang sini. Oke Pak supir, lanjut terus, jalannya bagus
dan hujannya sudah reda. Mudah-mudahan tidak hujan lagi agar perjalanan kita lancar, bisa sampai di kota Putus Sibau sesuai jadwal semula jam 4.30 pagi hari. Iya. Iya, ini kita di sini rupanya ini kota Sanggau. Iya, teman-teman, sebenarnya kami tadi istirahat di kota Sintang ini. Di sini kita makan malam yang kedua atau minum kopi, istirahat sejenak. Namun tadi saya tidak bisa meliput lingkungan tempat istirahat kami di sana karena sudah malam, sudah tidak terpikirkan lagi meliput karena kita sudah ngantuk ya dan sudah capek. Jadi yang penting pada saat tadi di tempat istirahat bisa minum kopi dan teman-teman makan malam yang kedua supaya jangan masuk angin. Sebab kalau perjalanan malam itu teman-teman, ini pengalaman ini, kalau kita jalan malam naik bis atau naik apapun itu menuju suatu kota tempat, malam itu perut harus terisi dengan nasi supaya kita jangan gampang masuk angin. Kalau kita masuk angin dalam perjalanan bisa sakit perut, bisa mual. Akhirnya kalau kita mual-mual di perjalanan, kita tidak menikmati perjalanan tersebut. Jadi makanya tadi waktu di tempat kurang makan, Pak supir menganjurkan supaya makan malam yang makan, minum kopi yang minum, yang penting perutnya jangan kosong karena perjalanan kami masih jauh. Dan kalau perjalanan masih jauh, perut kosong, ya itulah yang menyebabkan sakit perut, mual-mual, akhirnya bisa jatuh sakit. Oke, lanjutkan Pak supir. Ini kita berpapasan dengan bis Damri yang dari Putus Sibau menuju Pontianak. Iya, rupanya kalau setiap hari sekitar daerah sinilah mereka berpapasan. Kalau tidak ada halangan atau sesuai jadwal keberangkatan masing-masing, di tempat inilah mereka berpapasan. Iya. Ya teman-teman, saat ini kita telah sampai di kota Sintang. Jadi kota Sintang sebenarnya sungguh ramai, namun karena malam tidak bisa saya liput. Bisa kita lihat sendiri ya, pandangan ke depan saja sudah gelap, namun dengan kamera seadanya ya perjalanan ini tetap saya liput, tapi menghadap ke depan saja. Nah kita kalau shoot ke samping tidak ada yang bisa kelihatan karena bodi mobil bodinya
di sini banyak hujan atau bintik hujan. Nah, saat ini kita melalui salah satu jembatan lumayan panjang juga ini. Iya. Ya, ternyata sampai di sini. Ini tadinya rupanya turun hujan di sini, namun tidak terlalu deras hujannya, hanya sebentar mungkin. Dan sampai saat ini kita lalui jalan ini, gerimis masih ada. Ini hujan lagi nih. Ternyata hujan lagi mengiringi perjalanan kami. Ya, mudah-mudahanlah harapan kita, harapan kami jangan ada banjir, supaya tiba di kota Putus Sibau tepat waktu besok jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Iya, hati-hati Pak supir. Kelihatannya ini hujannya sepanjang perjalanan kita ini masih hujan lagi. Ya, wipernya mobil yang kami tumpang ini sudah normal, dua-duanya bisa bekerja seperti semula, dua-duanya bisa bergerak wipernya. Akhirnya bisa kita lihat maupun samping kiri kanan jalanan dengan jelas. Iya, masih gerimis perjalanan ini. Iya. Iya, kita di sini berhenti sebentar. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan supir berhenti di sini, namun kita jalan lagi. Supir juga saya lihat menambah kecepatan mobil, mungkin untuk mengejar waktu karena dia kuatkan hujan. Kita tadinya berjalan agak lambat, ini kecepatan mobil ini agak dipercepat lebih kencang lagi. Ini kita sepertinya di tengah hutan ini. Kiri kanan kita lihat ini hutan. Ya, mudah-mudahan ini di sini. Ini jembatannya, jembatan kayu yang diikat dengan besi. Nah, saya dari tadi sudah melihat itu beberapa unit jembatan. Ini ada lagi jembatannya diikat dengan besi dengan kayu-kayu yang terbaik dari Kalimantan sepertinya ini. Bukan seperti jembatan yang ada di Jawa, di beton pakai besi, tapi ini papannya diikat sedemikian rupa. Kayu-kayu yang terbaik dari Kalimantan. Hati-hati Pak supir. Kelihatannya tadi ada lubang sedikit, namun sudah bisa kita lewati. Iya, lanjut terus Pak supir.
biar cepat kita sampai di kota Putus Sibau. Jalannya bagus nih, sudah bisa lebih cepat lagi agar kita tiba di kota Putus Sibau tepat waktu. Nah, akhirnya kita tiba di kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ya, jalan ini persisnya jalan Komando Yosudarso di kota Putus Sibau. Jadi beginilah pemandangan tengah kota Putus Sibau di pagi hari, persisnya jam 4:30 pagi. Jadi memang kita tiba di sini, kota masih sepi, namun baru saja atau tadi malam diguyur hujan, namun hujannya tidak terlalu lebat, bisa kita lihat hanya membasahi jalan. Iya, kita berputar di bundaran di tengah kota untuk bisa segera berhenti di kantor perwakilan Damri di Jalan Komando Yosudarso, kota Putus Sibau. Iya, kita sampai dengan selamat. Terima kasih Pak Supir. Telah tiba kita di kota Putus Sibau. Dan begitulah liputan saya, teman-teman, perjalanan kami dari part yang kedua dari Sosok sampai ke kota Putus Sibau. Terima kasih teman-teman telah menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar konten-konten berikutnya bisa segera dilihat di YouTube El Perida Sinaga. Dan sekian, terima kasih, dadah.